Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. ICA mengundang semua volunteers dan semua yang rindu untuk melayani di ICA untuk hadir pada Equip Volunteers Night pada Rabu 4 Oktober di ICA West. Acara ini akan menarik dan menyenangkan, akan ada team building dan juga training kepemimpinan untuk semua yang melayani di ICA. Mari hadir dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kelas Ministry 101 diadakan hari ini, nanti jam 2 siang di ICA West MPR. Kelas ini disiapkan bagi semua volunteer baru atau volunteer senior yang belum pernah mengikutinya, ataupun bagi Anda yang tertarik untuk melayani di ICA. Tidak ada pendaftaran, cukup langsung hadir tepat di jam 2 siang ini. Sampai jumpa! Minggu misi yang dilakukan satu kali dalam setiap tahunnya datang kembali, yaitu pada tanggal 15 Oktober di East Campus dan 22 Oktober di West Campus. Catat tanggal penting ini dan pastikan Anda datang beribadah di minggu tersebut. Sesuatu yang besar akan terjadi. Siapkan diri kita untuk rencana Tuhan atas ICA. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Selamat datang di ibadah online Gereja ICA Surabaya. Saya Widianti, salah seorang pastor di Gereja ICA. Dan hari ini kita akan melanjutkan kepada episode selanjutnya dari seri khotbah Tak Berhukum. Di episode yang kelima, dan kita akan belajar tentang salah satu hakim di zaman itu yang bernama Yefta. Tapi saudara, sebelum kita beranjak lebih jauh, ada beberapa pengumuman yang saya perlu ingatkan. Bahwa minggu ini ada beberapa kegiatan untuk volunteers ICA. Yang pertama ada kelas Ministry 101. Jadi sebuah kelas yang didesain untuk semua teman-teman volunteers yang mungkin belum pernah mengikuti kelas ini, atau buat teman-teman yang tertarik untuk menjadi pelayan, ya, melayani di ICA Surabaya. Anda bisa hadir hari Minggu tanggal 1 Oktober jam 2 siang di MPR di ICA West. Dan kemudian di hari Rabunya, di hari Rabu nanti tanggal 4 Oktober, ada acara lain yang juga masih untuk volunteer ICA, ada Equip Volunteers Night. Ya, hari Rabu jam 7 malam di ICA West, karena minggu lalu kita sudah mengadakannya untuk volunteers di ICA East, dan minggu ini kita mengadakannya untuk teman-teman volunteers di ICA West. Saudara tidak perlu sign up untuk kedua acara ini, saudara bisa hadir saja, dan kemudian kita akan diperlengkapi bersama-sama untuk boleh melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Oke. Kita akan masuk ke dalam khotbah kita hari ini. Saudara, masih membahas tentang kehidupan bangsa Israel di zaman hakim-hakim. Di mana saat itu ceritanya adalah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa memimpin, lalu Musa meninggal, dilanjutkan dengan Yosua yang memimpin mereka, lalu kemudian Yosua juga meninggal. Nah, sebelum Yosua meninggal ada perintah dari Tuhan, yaitu mereka harus menyembah Tuhan, bangsa Israel harus menyembah Tuhan, dan kemudian mereka akan diberkati. Akan tetapi penindasan melalui bangsa asing akan menimpa Israel sebagai salah satu kutukan Allah apabila mereka melanggar perjanjian ini. Nah, di zaman itu tidak ada raja sebagai pemimpin mereka, sehingga mereka mengangkat orang-orang tertentu sebagai pemimpin yang disebut dengan hakim-hakim di zaman itu, di mana mereka memimpin suku atau memimpin bangsa Israel secara keseluruhan untuk berperang, untuk memberikan jalan keluar atas permasalahan mereka, membuat keputusan-keputusan penting lainnya. Israel sempat dipimpin oleh beberapa hakim-hakim yang kita pelajari dari episode-episode sebelumnya. Ada Otniel, ada Ehud, ada Deborah, lalu kita belajar tentang Gideon. Setelah Gideon ada, bila saudara melanjutkan pembacaan Alkitab Anda bisa temukan ada Abimelek di sana, ada Tola, ada Yair, dan kemudian Yefta. Kita akan belajar tentang Yefta hari ini. Nah saudara, kondisi jadi setting
budaya di zaman itu sangatlah buruk di mata Tuhan. Seperti apa sih buruknya? Kita baca dari Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-6. Disebutkan bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah orang Aram, Allah orang Sidon, Allah orang Moab, Allah Bani Amon, Allah orang Filistin. Akan tetapi Tuhan ditinggalkan mereka. Dan kepada Dia atau Tuhan mereka tidak beribadah. Jadi di settingnya adalah bangsa Israel mencoba masuk ke dalam tanah Kanaan, tetapi tanah itu sudah dihuni oleh bangsa-bangsa lainnya yang terlebih dahulu mendiami daerah itu, dan mereka menyembah Allah-Allah yang lain, mereka menyembah dewa-dewa kuno mereka. Disebutkan tadi ada penyembahan terhadap Baal dan Asyerah. Mungkin kebanyakan dari kita mendengar Baal, ya di dalam sekolah minggu kita dulu dengar kata-kata dewa Baal, tapi mungkin kita nggak tahu kenapa sampai Baal dan Asyerah ini disembah dan kenapa Tuhan begitu marah ketika bangsa Israel ini menyembah Allah lain, yaitu Allah-Allah yang ada di masyarakat di zaman itu. Baal artinya tuan atau pemilik, saudara. Ini mungkin pengetahuan tambahan buat kita semua. Baal dikenal sebagai dewa yang mengendalikan air, mengendalikan hujan, mengendalikan badai. Jadi ini adalah Baal, dan mungkin perjalanan bangsa Israel di padang pasir membuat mereka mempertanyakan keberadaan Tuhan karena yang mereka lihat adalah tanah yang kering kerontang. Jadi janji-janji dewa Baal yang disembah oleh tetangga-tetangga mereka ini bahwa Baal bisa mencegah terjadinya badai, bisa mengendalikan laut, bisa mendatangkan hujan sehingga menjaga panen yang melimpah. Ini mungkin menjadi faktor penarik lainnya di mana bangsa Israel akhirnya tergoda dan mulai melakukan penyembahan terhadap dewa Baal. Jadi Baal ini disebutkan sebagai dewa utamanya yang menghadirkan prosperity, kemakmuran untuk mendatangkan kekayaan buat mereka. Bahkan katanya sampai hari ini di dunia satanik mereka masih menjadi Lord of Wealth. Ya, Baal ini masih menjadi yang disembah yang berhubungan dengan kekayaan. Dan bangsa Israel mungkin juga tertarik karena praktik-praktik kafir yang penuh dosa ini membuat mereka tertarik untuk mengikuti tetangga-tetangga mereka dan menyembah kepada Baal. Lalu dewa yang kedua yang tadi kita juga sering banyak lihat di Perjanjian Lama adalah Asyerah. Asyerah ini digambarkan sebagai dewinya, permaisurinya, sebagai ibu dari para dewa-dewa lainnya. Dan diidentikan dengan dewi kesuburan. Alkitab sebenarnya tidak banyak menggambarkan tentang Asyerah, akan tetapi para arkeolog juga banyak menemukan patung-patung yang diyakini merupakan representatif dari Dewi Asyerah ini. Dia digambarkan sebagai wanita yang berpose, sensual, dan ini tampaknya menggambarkan simbol kesuburan yang dia janjikan kepada para pengikutnya. Dan cara bangsa di zaman itu menyembah dewa-dewa mereka sangat mengganggu ketika saya melakukan research dan mengetahuinya. Saudara, ketika mereka menyembah Dewi Asyerah, mereka membangun tiang-tiang dari kayu yang di zaman itu disebut dengan tiang Asyerah atau Asyerah pole. Ini dipasang di sampingnya mesbah Baal. Jadi untuk mereka melakukan penyembahan terhadap Baal sebagai tuannya, mereka membangun seperti mesbah pemujaan begitu, di mana ada korban bakaran yang dibakar di sana. Dan tiang Asyerah ini diletakkan berdampingan dengan mesbah itu. Dan bukan itu saja, saudara, mereka melakukan ritual yang sangat mengganggu sekali, di mana mereka melakukan pengorbanan manusia. Mereka merasa ketika mereka membutuhkan kemakmuran, mereka datang kepada dewa-dewa itu dan memberikan pengorbanan. Bahkan pengorbanan yang biasa dilakukan meliputi anak sulung dari orang yang melakukan pengorbanan itu. Padahal Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel, khususnya suku Lewi, untuk menjadi penyembah menggantikan peran anak sulung bangsa Israel. Jadi anak sulung ini sangat penting di mata Tuhan gitu. Dan di saat yang sama dewa-dewa ini dipuja dengan cara mengorbankan anak sulung dari keluarga-keluarga ini. Jadi ini amat sangat mengganggu, saudara. Bisa dilihat dari Yeremia 19 ayat 5. Yeremia menuliskan bahwa mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal.
Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kuperintahkan, tidak pernah kukatakan, tidak pernah timbul di dalam hatiku. Ini yang katakan adalah Tuhan. Jadi pemujaan ini terhadap dewa-dewa ini sangat amat mengganggu. Bukan hanya pengorbanan anak, child sacrifice, tapi mereka juga melakukan pemujaan Asyera ini dengan sangat sensual, melibatkan ritual prostitusi, ritual seks yang terlarang dan sebagainya. Dan ini sangat amat tidak bermoral, ini sangat amat mendukakan hati Tuhan, ini sangat amat bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan. Jadi tidak heran bahwa murka Allah sangat berkobar terhadap umatnya yang menyimpang dan juga kepada para pemuka pemimpin masyarakat di zaman itu. Nah, saudara, ketika bangsa Israel tinggal menjadi bagian dari masyarakat yang seperti ini, Israel mau nggak mau juga menjadi terpengaruh. Sebenarnya bukan mau nggak mau ya, tapi ini juga keputusan mereka untuk terpengaruh. Israel diperintahkan untuk mengusir habis tetapi tidak dilakukan. Mereka berkompromi. Mereka tinggal di antara masyarakat yang sudah melakukan ritual seperti ini sekian lama. Dan itu seakan melebur menjadi budaya yang umum dan normal untuk dilakukan. Mereka tergoda pada praktek-praktek dosa itu dan kemudian mereka ikut melakukannya. Mereka mencoba membenarkan perbuatan dosa itu atas nama ini yang terjadi di zaman ini. Ini yang terjadi di budaya yang saya tinggali. Saudara, ketika saya membaca ini, seperti terbersit gitu. Mungkin kalau diibaratkan dengan kalimat kita di zaman ini, mungkin kita bisa bilang seperti halah, zaman sekarang semua kan gitu. Weh, kita harus berhati-hati, saudara. Kita harus berhati-hati karena meskipun zaman berkata seperti itu, bukan berarti itu sesuatu yang benar untuk dilakukan. Nah, di cerita ini Tuhan ditinggalkan oleh bangsa Israel. Tidak lagi mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi kepada dewa-dewa lainnya. Bukan hanya Baal dan Asyera, tetapi juga dewa-dewa lain yang ada di sana. Lalu ada salah seorang hakim yang kemudian melanjutkan kepemimpinan ini, yaitu bernama Yefta. Mari kita baca dari Hakim-Hakim 11, ayat 1 sampai 11. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Jadi saudara, dari apa yang kita baca barusan, Yefta ini adalah anak dari seorang pahlawan yang gagah perkasa namanya Gilead. Akan tetapi ibu Yefta adalah seorang perempuan sundal atau mungkin di dalam bahasa kita sekarang adalah pelacur. Anak-anak dari istri sahnya Bapak Gilead ini kemudian mengusir Yefta karena dianggap mungkin sebagai saudara tiri, bukan anak sah. Jadi Yefta keluar dari rumah karena dia bukanlah anak yang sah. Dia disebut bahwa kamu tidak berhak mendapatkan harta warisan dari keluarga ini. Saudara, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang lebih menghargai uang atau warisan dibandingkan dengan kekeluargaan. Ya, kekeluargaan dengan saudara-saudara kita. Oke, kita kembali ke cerita ini. Karena Yefta diusir, Yefta sakit hati, Yefta marah kepada keluarganya.
Itu membuat dia lari dari keluarganya, lalu kemudian dituliskan di Alkitab, dia diam di tanah Top. Berkumpul dengan petualang-petualang yang kemudian merampok bersama-sama. Jadi bisa dibilang Yefta ini menjadi bandit yang ulung gitu ya. Karena dia adalah anak seorang yang pahlawan yang gagah perkasa. Jadi saya lumayan yakin bahwa di zaman itu Yefta adalah seorang perampok yang handal begitu. Nah, sebuah kenyataan yang kejam ketika pilihan buruk generasi orang tua membawa konsekuensi buruk pada generasi berikutnya. Ini yang terjadi kepada kisah Yefta. Pilihan buruk generasi orang tua sebelumnya harus menjadi sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh generasi selanjutnya. Dan ini yang terjadi, Yefta harus keluar dari rumah karena dia bukan anak dari istri yang sah. Sementara itu di sisi lain, jadi ceritanya Yefta ini udah lari, udah pergi dan menjadi perampok. Di sisi lain, Bani Amon menyerang orang-orang Israel. Nah, akhirnya para tetua Gilead, jadi generasi-generasi tua yang senior, dari Gilead ini pergi mencari Yefta dan meminta dia untuk menjadi panglima dan berperang melawan orang-orang Amon. Saudara, ada satu titik di mana akhirnya keluarga Yefta harus merendahkan diri, kemudian datang mencari Yefta dan meminta bantuannya. Mereka yang mengusir, tapi saat yang sama mereka butuh bantuan. Mereka harus bisa merendahkan diri mereka, mencari Yefta dan meminta bantuan. Di sisi Yefta, Yefta juga harus dapat mengesampingkan dendamnya. Harus dapat mengesampingkan amarahnya sendiri untuk boleh menjawab undangan tersebut. Jadi baik sisi Yefta, baik sisi saudara tirinya harus sama-sama dapat mengutamakan kepentingan Allah di atas perasaan sendiri. Saya mau tekankan sekali lagi, ini adalah salah satu hal yang kita bisa pelajari dari cerita ini, saudara. Bahwa kita juga harus bisa mengutamakan kepentingan Allah di atas perasaan kita sendiri. Jangan biarkan masalah-masalah, perasaan, dendam pribadi, luka pribadi membuat Anda dan saya tidak taat kepada panggilannya Tuhan. Apakah kita membiarkan dendam atau amarah pribadi kita memecah belah keluarga besar atau mungkin keluarganya Allah? Akankah kita memilih yang terbaik untuk kerajaan Allah atau memilih untuk reputasi dan pride kita sendiri? Ini merupakan salah satu hal yang ketika kita membaca kisah Yefta, ini juga boleh menjadi satu perenungan buat kita semua. Saudara, Yefta bisa dibilang adalah korban dari konsekuensi keputusan generasi sebelumnya yang tidak baik. Yefta juga bisa menggambarkan orang-orang yang mungkin punya masalah yang tersakiti oleh keluarganya. Yefta juga bisa digambarkan mewakili orang-orang yang mungkin pernah disakiti oleh gereja. Yefta adalah seorang pria dari latar belakang buruk yang kemudian diberikan kesempatan yang baru oleh Tuhan. Tuhan memanggil Yefta terlepas dari asal-usulnya. Mari kita sebagai gereja juga harus bisa mengikuti cara Tuhan ini. Di mana kita harus bisa jadi gereja yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Meskipun ada masa lalu dari orang lain yang mungkin sulit untuk kita bisa maklumi. Kita juga harus bisa menerima orang-orang baru dengan masa lalu mereka. Karena saudara, judgment, penghakiman adalah bagian Tuhan, bukan bagian kita. Tetapi apabila Tuhan memberikan pengampunan dan boleh terjadi pertobatan ilahi, maka harapan di dalam Tuhan juga harus bisa kita sampaikan kepada mereka. Begitu pula buat Anda dan saya. Jangan membiarkan asal-usul kita membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Jangan biarkan masa lalu kita menjadi alasan kita berbuat dosa. Jangan membiarkan status sosial atau masa lalu itu dijadikan sebagai penghalang kita di dalam melayani Tuhan di saat ini, saudara. Karena Tuhan bisa memberikan kemampuan, Tuhan bisa memberikan hidup yang baru. Tuhan memanggil Yefta hari ini. Tuhan memanggil Yefta yang lainnya juga di hari ini. Dan kemudian kita melihat bahwa Yefta menjawab undangan itu dengan cara ia berdamai dengan keluarganya dan juga berdamai dengan luka masa lalunya. Yefta harus dapat mengatasi terlebih dahulu masa lalu, kemarahannya, dendam pribadinya,
untuk kemudian ia dapat melakukan panggilan Tuhan dan menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Lalu kemudian kisah ini berlanjut. Ya, Yefta menjawab undangan tersebut. Yefta menjadi pemimpin mereka. Lalu terjadilah konflik ini di mana ia kemudian mencoba berkomunikasi dengan Bani Amon. Anda bisa baca dari Hakim-Hakim 11 ayat 12 sampai ke 28. Sebuah perikop yang menceritakan bagaimana Yefta mencoba untuk berkomunikasi dengan sisi satunya, yaitu sisi dari Bani Amon. Dan kemudian kita lihat bahwa Tuhan menyerahkan bangsa Israel karena mereka menyembah Allah-Allah yang lain. Tuhan menyerahkan mereka kepada Bani Amon selama 18 tahun, saudara. Selama 18 tahun Bani Amon menguasai Gilead. Gilead ini sebuah daerah yang berada di sisi timurnya Sungai Yordan. Orang-orang yang mendiami Gilead ini juga akhirnya disebut sebagai orang Gilead. Yang awalnya adalah nama dari seorang pahlawan tadi, ya, papanya Yefta, ayahnya Yefta. Nah, kemudian mereka ditindas, mereka diinjak-injak. Mereka terusir akhirnya dari tanah yang mereka awalnya sempat mendiami di sana. Lalu kemudian Yefta memimpin. Saudara, Anda bisa lihat ketika Anda baca perikop ini sendiri nantinya bahwa Yefta memulai dengan upaya damai. Lalu kemudian Yefta pun harus berjuang untuk dapat menciptakan perdamaian. Saya ulangi, Yefta memulai dengan upaya yang damai, tetapi kemudian ia juga harus berjuang untuk dapat menciptakan perdamaian. Yefta mencoba berkomunikasi dengan raja dari Bani Amon. Dia mencoba mencari tahu permasalahan apa yang sebenarnya terjadi. Yang melakukannya dengan cara yang damai kalau saudara baca. Ada banyak sekali ayat di sana menuliskan bagaimana Yefta mencoba menjelaskan, mencoba mencari jalan keluar. Akan tetapi kemudian Raja Bani Amon tidak menghiraukan perkataan yang disampaikan oleh Yefta. Yefta adalah seorang pejuang, ya. Tadi kita lihat bahwa dia adalah perampok latar belakangnya. Saya bisa bayangkan dia adalah seorang yang bisa agresif. Lalu kemudian diminta memimpin juga mungkin karena ia dikenali sebagai perampok yang handal gitu. Tetapi cara yang Yefta ambil dari perikop yang kita baca, cara pertama yang ia ambil adalah dia memilih untuk bernegosiasi, perdamaian terlebih dahulu. Jadi dia melakukannya dengan baik sebenarnya. Hingga kemudian di Hakim-Hakim 11 ayat 29, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead, daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa, ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Yefta memulainya dengan upaya damai. Lalu kemudian berjuang dengan keberanian ketika itu diperlukan. Kita renungan bersama. Saudara, apakah kita ini adalah orang-orang pembawa perdamaian? Karena di Alkitab katakan, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yesus ingin, ini adalah khotbah Yesus di bukit. Yesus ingin bahwa anak-anak Allah boleh dikenal sebagai orang-orang yang membawa damai, saudara. Diingatkan lagi di Roma 12 ayat 17 sampai 21. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan kepada siapapun. Berhati-hatilah dalam melakukan apa yang benar di mata semua orang. Sedapat-dapatnya sepanjang hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Janganlah kamu membalas dendam, saudara-saudaraku yang terkasih. Tetapi berikan ruang bagi murka Allah. Karena ada tertulis, akulah yang harus membalasnya, akulah yang akan membalasnya, demikianlah firman Tuhan. Dan sebaliknya jika musuhmu lapar, berikan dia makan. Jika ia haus, berikan dia minum. Dengan melakukan ini kamu akan menumpuk bara api di atas kepalanya. Jangan kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, saya punya seorang teman yang pendamai. Ini merupakan salah satu karakter yang terlihat jelas dari dia gitu. Dan dia selalu berkata, daripada saya marah dan melampiaskan energi kepada orang yang salah, lalu kemudian menambah masalah-masalah yang baru, lebih baik saya memilih untuk berdamai. Buat saya pribadi, saya masih terus belajar tentang hal ini. Salah satu hal yang bisa menahan saya gitu ketika ingin marah adalah ayat yang tadi kita baca, saudara, bahwa tidak perlu membalas meskipun saya merasa saya punya hak untuk melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan kepada saya. Akan tetapi pembalasan dikatakan adalah miliknya Tuhan.
Saya masih sangat harus belajar banyak saudara tentang hal ini. Jadi saudara tidak sendirian di dalam hal ini. Akan tetapi kita perlu ingat bahwa damai bukan berarti memendam amarah saja. Damai bukan berarti memendam lalu menjadi dendam di dalam. Bukan juga menghindari masalah itu. Bukan memilih diam untuk menghindari masalah. Akan tetapi menunggu emosi itu mereda, meminta hikmat dari Tuhan untuk bisa berbicara yang benar di waktu yang benar. Dengan cara yang benar juga. Sebisa mungkin mencoba mencari cara-cara yang lebih damai. Bukan hanya kita diingatkan ketika kita menjadi sisi yang diperlakukan demikian, tetapi juga jangan pancing amarah orang lain, saudara. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang membawa perdamaian. Nah, bagi Yefta, cara perdamaian ini merupakan bagian dari strateginya. Dia melakukan itu terlebih dahulu. Dan Alkitab mengingatkan kita untuk terus hidup di dalam perdamaian dengan semua orang. Setelah dia mencoba damai, tetapi kemudian tidak digubris oleh Bani Amon, Yefta kemudian dia bertarung dengan berani. Akan tetapi di bagian selanjutnya dari cerita Yefta ini, Yefta bersumpah dengan gegabah. Ini bahkan menjadi satu perikop tersendiri saudara, karena menurut saya ini perlu dibahas sebagai menjadi satu pengingat yang sangat amat penting. Bukan hanya hal kecil untuk kita lewatkan begitu saja ketika Anda baca Alkitab Anda. Hakim-Hakim 11 ayat 30-40. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Yang menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aror sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Lalu ketika Yefta pulang ke Mispa di rumahnya, tampaklah anak perempuannya keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau anak perempuan lainnya. Demi dilihatnya dia, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keleluasaan kepadaku 2 bulan lamanya supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Lalu jawab Yefta, pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya. Dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel. Bahwa dari tahun ke tahun anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Nasar Yefta tertulis di ayat 30 dan 31 yang kita baca tadi saudara. Tidak dituliskan dengan terlalu jelas, terlalu gamblang bahwa apa yang sebenarnya terjadi dengan putrinya Yefta. Ada 2 tafsiran. Yang pertama, putri Yefta dikorbankan sebagai korban bakaran manusia. Seperti yang dilakukan bangsa Kanaan di dalam penyembahan Baal. Karena ini merupakan satu hal yang lumrah terjadi. Putrinya mati tanpa bisa memberikan keturunan. Tafsiran yang kedua, putrinya dikuduskan untuk hidup hanya bagi Tuhan. Tidak ada terjemahan yang sangat jelas, akan tetapi lebih banyak tafsiran yang mengarah kepada yang pertama. Bahwa kemungkinan besar Yefta tahu bahwa manusia yang akan keluar dari rumahnya, karena nggak mungkin yang keluar dari rumahnya adalah binatang, bukan? Dan ini adalah cara memberi yang termulia. Di zaman itu, ini adalah cara bagaimana mereka melakukan penyembahan kepada Baal, yaitu yang paling tinggi dengan mengorbankan
anak sulung mereka, anak mereka. Dan disebutkan juga di beberapa terjemahan Alkitab bahwa Yefta berkabung. Saudara, Tuhan memanggilnya untuk memimpin. Namun Yefta belum mengenali hukum Tuhan terlebih dahulu. Ini adalah salah satu jurang yang cukup bahaya. Yefta merupakan produk dari budayanya. Yefta dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang normal di zaman itu. Karena kalau tidak, dia pasti tahu bahwa Tuhan tidak akan senang dengan kematian putrinya. Tuhan tidak pernah mengizinkan bangsa Israel untuk mengorbankan anak-anak mereka. Dan pasti Yefta memilih untuk tidak akan menepati sumpahnya. Saudara, perlu kita tahu juga bahwa kenapa kok Tuhan tetap memberikan kemenangan? Kan bisa Tuhan membatalkan itu semua. Kenapa Tuhan tidak menghentikan itu? Saudara, ketika roh Tuhan menyertai kita, bukan berarti kemanusiaan kita bisa menahan kita dari membuat keputusan-keputusan bodoh di dalam kehidupan kita. Ini adalah satu hal yang perlu menjadi pengingat atau cambuk bagi kita semua. Bukan berarti kita tidak berpikir ulang sebelum kita melakukan sesuatu hal. Karena saya yakin kemenangan atas bangsa Israel, ya kemenangan atas Bani Amon itu akan tetap diberikan kepada Tuhan karena itu merupakan bagian dari rencana Tuhan. Apabila Tuhan sudah merencanakan itu pasti akan terjadi terlepas dari Yefta bernasar atau tidak. Di sini baik Yefta ataupun bangsanya hanya tahu sedikit tentang Tuhan. Sehingga mereka tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan benci, saudara. Mereka dipengaruhi oleh pemujaan terhadap Baal yang melibatkan pengorbanan manusia, pengorbanan anak. Mereka dipengaruhi oleh kejahatan-kejahatan lain di lingkungan masyarakat sekitar mereka, bukan dengan firman Tuhan. Mereka tidak mengetahui firman Tuhan. Mereka mungkin mengikuti tradisi-tradisi lama dari budaya yang mereka tinggali karena mereka tidak tahu apa yang Tuhan katakan tentang hal-hal tersebut. Saudara, Anda dan saya, kita harus menggunakan firman Tuhan untuk mematahkan pengaruh budaya duniawi di dalam kehidupan kita. Saat Tuhan memanggil Anda untuk menjadi pemimpin, baik itu di rumah, baik itu di tempat kerja, baik itu di bisnis Anda, di sekolah, dimanapun Anda berada. Tahukah Anda tentang Tuhan dan firman-Nya? Saudara, hal ini masih terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita menjawab panggilan Tuhan, tampaknya benar. Akan tetapi ada bahaya yang sangat besar ketika kita tidak mempelajari apa yang Tuhan kehendaki. Seringkali saya ditanya, bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Bagaimana saya bisa tahu apa yang Tuhan mau? Saudara, saya katakan begini ke teman-teman yang bertanya biasanya. Jangan bingung bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Jangan bingung untuk membedakan ini suara Tuhan atau bukan. Jangan bingung terhadap hal itu terlebih dahulu, saudara. Karena semua yang Tuhan perkatakan sudah dituliskan di dalam Alkitab. Yang lebih banyak kali kita tidak mau membaca Alkitab kita. Jangan bingung mencari tahu bagaimana suara Tuhan itu. Kalau Anda belum terlebih dahulu mau membaca perkataan Tuhan yang sudah diberikan kepada Anda dan saya, dituliskan di dalam Alkitab, saudara. Kita tidak bisa hanya mengandalkan apa yang diberitahukan kepada kita setiap hari Minggu, seminggu sekali di dalam gereja. Kalau itu Anda lakukan, itu ibarat Anda makan seminggu hanya satu kali. Kita perlu tahu firman Tuhan dengan cukup baik, sehingga kita bisa mengukur apa yang kita dengar tentang hal-hal seperti itu. Banyak orang bisa dipimpin oleh gembala palsu. Kenapa? Karena mereka tidak mengenali firman Tuhan yang sebenarnya. Banyak orang memilih hanya mendengar apa yang pendeta-pendeta tertentu katakan. Tapi saudara, kita lupa membaca firman Tuhan yang sudah ada di dalam Alkitab kita. Teologi buruk terjadi di banyak gereja. Sebagai akibat karena orang-orang mengikuti pemimpin, bukannya mengikuti Alkitab. Bukan mengikuti perkataan Tuhan yang sudah dituliskan di dalam Alkitab, yang sudah difirmankannya kepada kita. Panggilan Tuhan diterima melalui anugerah. Benar bukan saudara? Panggilan Tuhan kepada Anda dan saya, kita terima sebagai sebuah anugerah. Akan tetapi panggilan ini bisa kita teruskan
dengan cara mengetahui firman-Nya Tuhan. Untuk kita boleh maju menjalani panggilan itu, kita harus mengetahui firman Tuhan. Yefta diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan dari masa lalunya yang begitu buruk. Namun kemudian Yefta tidak berusaha untuk mengenali, untuk mengetahui kehendak dan perintahnya Tuhan. Yefta berusaha untuk menghormati Tuhan dengan cara-cara yang dilarang Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak berusaha untuk mengetahui perintah Tuhan. Jadi dia mencoba menghormati Tuhan tetapi dengan cara yang salah. Jangan mengikuti budaya duniawi, saudara. Belajarlah firman Tuhan dan hiduplah dengan cara-cara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini satu hal yang sangat penting menjadi pengingat buat Anda dan saya. Karena kita seringkali seperti yang saya katakan di awal, halah ini kan semua orang lakukan juga. Zaman sekarang itu memang begini. Saudara, bacalah firman Tuhan. Bacalah Alkitab Anda terlebih dahulu. Hingga kemudian kita punya filter yang kuat. Bukan lagi apa yang para pendeta katakan. Tetapi apa yang Tuhan perkatakan. Itu yang perlu kita dengarkan dan pelajari terlebih dahulu. Kita lanjut ke dalam Hakim-Hakim chapter selanjutnya. Kaum Gilead ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye, saudara. Mereka tinggal di antara Efraim dan Manasye. Lalu kemudian setelah Yefta berhasil mengalahkan Bani Amon, suku Efraim ini marah karena merasa tidak diajak ikut berperang melawan Bani Amon. Efraim mau membakar rumah-rumah orang Gilead, juga orang-orang Gilead ini mau dibakar. Efraim sebenarnya diajak tetapi tidak membantu. Lalu kemudian Gilead, bangsa suku Gilead ini bersama dengan Yefta maju mempertaruhkan nyawa mereka. Lalu mendapatkan kemenangan. Terus Efraim marah, itu yang terjadi. Aneh ya saudara. Kemenangan itu sudah diberikan tetapi lah kok marah karena nggak diajak perang katanya. Padahal sudah diajak juga sebenarnya tapi tidak mau ikut. Saudara, seringkali kita melakukan hal benar tetapi tetap nggak dihargai. Atau bahkan mungkin malah kena marah. Wong kita lakukan hal yang benar kok malah dimarahin gitu ya. Tapi ini terjadi juga di dalam kehidupan kita, bukankah begitu? Kita melakukan yang benar tidak selalu mendatangkan pujian. Seringkali bahkan kita disakiti oleh mereka yang justru kita bantu. Saudara, ingatlah Tuhan melihat. Tuhan melihat dan Dia akan membalas setiap perbuatan baik yang Anda lakukan. Meskipun orang lain tidak melakukannya. Di dalam pelayanan kita, akan selalu ada orang-orang yang mengkritik usaha Anda. Mereka tidak memberikan pujian terhadap semua hal baik yang Anda lakukan. Tetapi ketika satu kesalahan kecil terjadi, begitu banyak kritik yang diberikan. Berbuatlah baik untuk Tuhan. Dan nanti Tuhan yang akan memberikan balasan itu. Di Galatia 6 ayat 9, kita diingatkan, janganlah kita menjadi lelah dalam perbuatan baik. Karena jika kita tidak menyerah, kita akan menuai pada waktunya. Saudara, tuaian itu tidak terjadi langsung. Tuaian akan terjadi pada waktunya. Dan kemudian kalau kita lihat dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, berbuatlah baik dengan segenap hatimu seperti kau lakukan itu semua untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hiduplah hanya untuk Tuhan. Karena kalau kita melihat kemanusiaannya, kita pasti akan kecewa. Ini juga yang saya sampaikan di kelas Ministry 101 biasanya. Bahwa ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memilih mata kita melihat manusia, mungkin kita akan berakhir dengan kekecewaan dan kita akan keluar dari dalam pelayanan kita. Tetapi lakukan segala sesuatu buat Tuhan, bukan untuk manusia. Ini juga menjadi pengingat di mana kita sebagai sebuah gereja, kita harus belajar saudara untuk merayakan hal-hal yang baik. Celebrate all the wins. Positive words, powerful result. Itu yang saya percaya saudara. Mari kita belajar menjadi teman-teman di gereja yang menemukan hal yang baik yang bisa kita katakan. Untuk kita boleh menghargai teman kita. Untuk kita boleh mensupport pemimpin-pemimpin kita. Karena
Saya yakin di dalam kehidupan mereka ada banyak hal-hal, mungkin hal-hal buruk yang juga terjadi, tapi tidak diceritakan kepada kita. Akan begitu menguatkan apabila kita boleh datang, menguatkan mereka dan memberikan perkataan-perkataan yang baik, yang mendukung. Ya, sampaikan semua yang baik itu, saudara. Jangan ditahan. Dan ini memimpin kita kepada perjamuan kudus hari ini. Saya mau mengajak saudara untuk mengambil minuman di rumah Anda, mengambil roti yang Anda punya, yang sudah Anda siapkan juga untuk kita boleh melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Kita mau ambil roti dan kita mau ambil minuman kalau Anda bisa temukan di rumah. Air juga nggak apa-apa, saudara. Kita baca dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, Anda ambil roti Anda dan Anda boleh bersama-sama memakannya. Kemudian dari 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum, saudara. Saudara, melalui kisah singkat kehidupan Yefta sebagai hakim di Israel selama 6 tahun. Ada banyak hal yang kita diingatkan kembali. Sama seperti tadi kita melakukan perjamuan kudus. Bahwa ketika kita melakukan ini boleh menjadi satu pengingat buat kita. Bahwa Tuhan sudah mati menebus dosa kita. Tuhan ingin kita boleh hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuhan sanggup memanggil siapapun berdasarkan hati yang bersedia untuk menerima panggilan Tuhan. Saudara, Anda dan saya, Dia bisa memanggil kita apabila kita bersedia untuk menerima panggilan Tuhan. Dan kemudian kita harus punya sikap hati yang benar. Jadilah pembawa kedamaian. Jadilah orang-orang yang membawa damai. Lalu kemudian jangan biarkan teologi Anda hanya didasarkan kepada budaya, kepada tren sosial, kepada gagasan Anda sendiri. Tetapi ketahuilah sendiri firman Tuhan itu. Pelajarilah sendiri, bacalah sendiri firman Tuhan itu. Lalu kemudian ingat, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Agar tidak ada banyak kekecewaan di dalam hidup saudara. Hiduplah hanya untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami boleh diingatkan kembali. Bahwa di dalam Alkitab ada banyak sekali cerita-cerita yang bukan hanya menjadi contoh yang baik. Tetapi juga boleh menjadi contoh pengingat supaya kami tidak perlu melakukan hal itu. Supaya kami tidak perlu mengulang kesalahan yang sama Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak, hari ini hamba rindu untuk boleh mendoakan setiap teman-teman yang hari ini mendengarkan khotbah ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan, hamba minta kepada Roh Kudus-Mu untuk boleh membangkitkan keinginan kami untuk boleh membaca firman-Mu, untuk boleh membaca perintah-Mu. Tuhan, Alkitab sudah Kau berikan buat kami dan bisa kami dapatkan dengan mudah saat ini. Boleh kami baca dengan bebas Tuhan. Dan di dalam Alkitab berisi semua perintah kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami hidup Tuhan. Berikan kehausan itu, berikan keinginan untuk kami boleh punya keinginan mengambil Alkitab kami, membuka dan membacanya. Sehingga perkataan-Mu boleh hidup di dalam kehidupan kami. Sehingga itu boleh menjadi filter kami Tuhan. Untuk memilah budaya di zaman kami hidup saat ini Tuhan. Apa yang orang anggap benar belum tentu itu menyenangkan hati Tuhan. Untuk kami boleh memilah mana yang menyenangkan hati-Mu dan mana yang Kau benci Bapak. Bapak izinkan kami, ajar kami, ingatkan kami. Untuk buah-buah roh itu juga boleh hidup
berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga boleh menjadi anak-anak-Mu yang dikenal karena kami menjadi anak-anak yang membawa damai. Dan kemudian Tuhan, ingatkan kami untuk hidup hanya bagi Tuhan saja. Untuk hidup tidak mencari pujian dari manusia, untuk hidup tidak mencari likes dari manusia di dalam sosial media kami, tetapi hidup mencari bagaimana bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Hidup hanya untuk Tuhan saja. Bapak, terima kasih. Kiranya Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami. Untuk setiap teman-teman yang mungkin di dalam hidupnya punya pergumulan yang hanya Tuhan dan mereka yang tahu. Tuhan, aku berdoa, jadilah jalan keluar. Berikan jalan keluar-Mu buat setiap mereka. Bahwa kami lebih dekat lagi bersama dengan Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk boleh menjangkau jiwa di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Ada banyak Tuhan orang-orang yang perlu kami rangkul. Orang-orang yang mungkin punya masa lalu yang mungkin sulit diterima oleh orang lainnya, bahkan mungkin sulit kami terima. Tetapi bila Engkau mengasihi mereka, bila Engkau mati di kayu salib buat kami, dan kami sudah menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Tuhan, bawa kami untuk juga boleh merangkul mereka dan menjadi bagian dari kerajaan-Nya Tuhan. Berbicaralah kepada kehidupan kami di dalam minggu-minggu ini Tuhan. Beracaralah di dalam kehidupan kami. Izinkan kami boleh experience, kami boleh mengalami Tuhan. Di saat yang sama ketika kami mengenal lebih baik lagi siapa Tuhan yang kami sembah dalam kehidupan kami. Segala puji hormat kami kembalikan buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang memberikan kami hidup yang baru. Bapa yang memberikan kami kesempatan untuk boleh lahir baru. Hanya kepada Yesus segala puji hormat kami naikkan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih sudah bergabung dengan kami di hari ini. Apabila saudara merasa diberkati, diingatkan oleh khotbah hari ini, saudara bisa bagikan kepada orang-orang lain sehingga mereka juga boleh diingatkan kembali untuk hidup hanya untuk Tuhan, untuk boleh belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan itu sendiri dan boleh hidup menjadi orang-orang yang membawa damai. Kita akan berjumpa minggu depan dengan episode selanjutnya masih di dalam seri khotbah yang sama. Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA mengundang semua volunteers dan semua yang rindu untuk melayani di ICA untuk hadir pada Equip Volunteers Night pada Rabu 4 Oktober di ICA West. Acara ini akan menarik dan menyenangkan, akan ada team building dan juga training kepemimpinan untuk semua yang melayani di ICA. Mari hadir dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kelas Ministry 101 diadakan hari ini, nanti jam 2 siang di ICA West MPR. Kelas ini disiapkan bagi semua volunteer baru atau volunteer senior yang belum pernah mengikutinya, ataupun bagi Anda yang tertarik untuk melayani di ICA. Tidak ada pendaftaran, cukup langsung hadir tepat di jam 2 siang ini. Sampai jumpa! Minggu misi yang dilakukan 1 kali dalam setiap tahunnya datang kembali, yaitu pada tanggal 15 Oktober di East Campus dan 22 Oktober di West Campus. Catat tanggal penting ini dan pastikan Anda datang beribadah di minggu tersebut. Sesuatu yang besar akan terjadi. Siapkan diri kita untuk rencana Tuhan atas ICA. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya.
Mari menyembah dan berdoa bersama. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.